Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kita aturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Persembahkan salawat kepada Rasulullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat ini kita diberi kekuatan, kesehatan, keimanan untuk bisa berjumpa. Pemirsa yang kami hormati, izinkan kami untuk menyampaikan sedikit materi tentang arti makna dari salah satu surah dari Al-Quran, yaitu surah yang ke-69, surah Al-Haqqah. Surat ini turun di Mekah. Kemudian surat ini berisi 52 ayat. Al-Haqqatu mal-Haqqah. Ini penjelasan tentang pertanyaan apa itu hari kiamat. Nah, tentu hari kiamat itu adalah hari di mana setelah dunia ini tiada, dunia ini hancur. Kenapa dijelaskan? Karena hari kiamat adalah hari akhirat, yaumil kiamat nanti, itu adalah merupakan bagian dari konsekuensi keimanan kita. Konsekuensi keimanan kita dalam memahami, kemudian mengetahui bahwa akan ada hari setelah bumi hancur, akan ada hari setelah kita meninggal, ada kehidupan lain nanti yang disiapkan oleh Allah SWT ketika bumi ini sudah hancur. Nah, yang menarik dalam surat ini bahwa kita harus meyakini adanya hari akhirat itu. Kita tidak boleh mengingkarinya, karena persoalan pengingkaran itu adalah persoalan pembangkangan, dan itu akan menimbulkan kemurkaan dari Allah SWT. Surah Al-Haqqah ini menceritakan bagaimana konsekuensi pembangkangan yang dilakukan oleh yaitu sebuah kaum yang dilakukan oleh kaum itu. Siapa kaum itu? Adalah mereka yang disebut kaum Samud dan kaum Ad. Dia telah mendustakan hari kiamat. Dia tidak menerima dan tidak mengakui adanya hari kiamat itu. Apa sebabnya? Ya karena kesombongan, keangkuhan, karena mereka merasa mereka lebih hebat, lebih kuat dari segala hal. Mereka merasa bahwa mereka lah yang terbaik. Seperti kita ketahui bersama bahwa kaum Samud ini dan kaum adalah mereka memiliki fisik, performan tubuh yang luar biasa hebat yang dianugerahkan Allah kepada mereka. Mereka memiliki tubuh yang besar, tinggi, kuat dibanding dengan kaum-kaum yang lain. Nah, pada saat itu mereka sudah memiliki teknologi yang luar biasa. Mereka punya kecerdasan, keterampilan yang luar biasa. Mampu mengukir gunung, membuat gedung-gedung tinggi di zamannya dengan mengukir gua-gua, mengukir gunung batu, membelah gunung batu dengan kekuatan mereka. Nah, atas dasar itu mereka mulai angkuh, sombong, sehingga tidak mengakui penjelasan dan tidak mau menerima penjelasan dari utusan-utusan
yang ada dikirim oleh Allah SWT yang berupa nabi kepada mereka. Akhirnya apa? Kaum Samud ini oleh Allah karena kedurhakannya dan pembangkangannya itu, Allah menghukum mereka dengan cara mereka dibinasakan. Yang unik dan yang khas adalah cara membinasakannya itu adalah bukan dengan menimpakan apa, tapi dengan cara Allah membuat suatu suara yang keras. Dengan suara keras itu kaum Samud langsung bergelimpangan, meninggal, binasa secara total tanpa ada yang tersisa. Ini yang dilakukan Allah kepada kaum Samud. Berbeda dengan kaum Ad. Persamaannya adalah mereka juga dibinasakan karena kesombongannya tersebut. Allah membinasakan kaum Samud dengan suara yang keras. Sedangkan kaum Ad, Allah kirimkan angin topan. Mereka dibinasakan dengan keberadaan angin topan yang dingin sekali. Suhunya di luar kemampuan batas daya tahan kaum Ad, kaum manusia pada saat itu. Nah, bayangkan kaum Ad dengan tinggi besar, fisik yang kuat, mereka tidak mampu menghadapi dinginnya suhu angin topan yang dikirim Allah. Karena mereka punya kemampuan waktu itu, mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, gunung-gunung batu yang hangat mungkin di dalam tempat mereka bersembunyi, tapi mereka tidak bisa lari dari angin topan yang dingin tersebut. Ya, kita tahu sekarang ini ada wilayah yang sangat dingin di bawah minus 40 derajat. Di daerah Siberia, Rusia sana dingin sekali. Tapi orang-orang mampu bertahan hidup di sana, beraktivitas di sana. Mereka mampu itu. Ada yang di pegunungan puncak Himalaya, tapi orang-orang mampu mendakinya. Nah, tentu angin yang didatangkan ke kaum Ad ini jauh lebih dahsyat dan mungkin lebih dingin. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran ini bahwa kematian mereka itu, kaum Ad ini, mereka seperti pohon korma yang telah kosong, lapuk, memang betul-betul hancur, berkeping-keping. Nah, kita bayangkan bagaimana itu pohon korma yang sudah lapuk, ketika dipegang, ditekan atau dipukul sedikit langsung hancur bercerai-berai. Nah, seperti itu keadaan kaum Ad waktu itu. Lumayan memang mengerikan dan menggiriskan. Itu diberikan kepada kaum sebenarnya disayang oleh Allah. Apa bentuk kasih sayang Allah kepada mereka? Itu adalah diberi kekuatan fisik yang hebat dengan porsi keterampilan yang luar biasa di zamannya, sehingga mereka mampu mengukir kayu menjadi bangunan-bangunan indah. Tapi mereka dibinasakan. Sekali lagi ya, tentu karena kesombongan, keangkuhannya, merasa bahwa mereka lah yang lebih berkuasa, tidak mengakui lagi Tuhan, tidak mengakui lagi bahwa adanya hari kiamat, tidak mengakui itu firman-firman Tuhan. Itulah kelakuan para kaum Samud dan kaum Ad. Jadi mereka dibinasakan dengan maksud tentu untuk pembelajaran bagi manusia selanjutnya. Tapi itulah manusia, diberikan satu peringatan yang satu, mereka lupa ketika mereka sudah merasa berjaya kembali. Jadi kaum Samud, kaum Ad hancur, tidak tersisa satupun. Nah, setelah selesai itu ternyata manusia itu tidak banyak berubah. Muncul lagi satu orang yang luar biasa setelah kaum Ad dan kaum Samud ini. Dia adalah Fir'aun.
orang-orang sebelumnya negeri ini dijungkan karena kesalahan yang besar. Datang lagi Firaun di situ. Firaun adalah seorang raja yang juga memiliki kekayaan, kekuasaan yang luar biasa Allah berikan kepadanya. Sama, mereka juga mendustai utusan Tuhan yang dikirim ke mereka. Musa didustai, tidak diakui, bahkan akan dibunuh, sehingga Allah menyiksa mereka. Firaun seperti kita ketahui ditenggelamkan di laut bersama bala tentaranya, sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, untuk membuktikan semua kejadian itu, Firaun diawetkan, tidak dirusak oleh Allah, diberi kesempatan tubuhnya diawetkan, disimpan untuk menjadi pelajaran bagi generasi selanjutnya. Nah, itulah di Al-Quran ini makanya diberikan satu peringatan bahwa peristiwa itu jadikan jadi pelajaran bagi kamu. Gunakan telinga untuk mendengar cerita dari orang-orang dahulu, para ulama. Gunakan mata untuk membaca kitab-kitab yang menjelaskan tentang kejadian ini. Gunakan hati untuk merasakan, untuk merenungi, mentadaburi semua sebelum semuanya terlambat, sebelum sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil. Jadi inilah merupakan renungan bagi kita, karena kalau sudah sangkakala ditiup maka semuanya sudah terlambat. Gunung-gunung dihancurkan, dibenturkan, planet-planet dihancurkan, dibenturkan. Nah, apalah kita manusia. Kita ini tidak lebih adalah secerca debu di tengah alam semesta ini. Nah, di surah Al-Haqqah ini dijelaskan bagaimana peristiwa itu terjadi. Ketika akan kehancuran dunia, maka akan terjadi gunung-gunung diangkat, bumi dibenturkan satu sama lain, langit terbelah menjadi merah, merona mendidih. Para malaikat berbagai di penjuru langit siap untuk mendapatkan perintah dari Allah SWT untuk melakukan tugasnya yang terkait dengan kehancuran dan persiapan hari kiamat. Di hari kiamat itu kita akan diperhadapkan kepada Tuhan. Semua dosa perbuatan kita akan ditayangkan, dihisab, ditanyakan tanpa terkecuali. Mulut kita tidak bisa bicara lagi. Yang bicara adalah anggota tubuh lain yang menjadi saksi. Tangan ditanya apa yang kamu lakukan, tangan. Mulut ditanya kembali apa yang kamu bicarakan. Kaki ditanya kamu melangkah kemana. Semuanya ditanya, dan bukti semua ada. Bayangkan, na'udzubillahi min syai. Kita tidak bisa berbuat apa-apa di saat seperti itu. Jangankan di akhirat, sedangkan di dunia, kalau kita, bagi mereka yang pernah berhadapan dengan kepolisian, pernah berhadapan dengan KPK, pernah berhadapan dengan kejaksaan, pernah berhadapan dengan tipikor, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa membela diri lagi. Apalagi di akhirat nanti, di mana mulut kita tidak diizinkan untuk bicara, tinggal menerima saja dan melihat tayangan video visualisasi semua perbuatan kita. Kita tidak bisa membantah lagi karena semua terasa jelas dan diingatkan kembali bahwa betul apa yang itu. Oleh karena itu, mari kita senantiasa merenung diri, selalu belajar mentadaburi isi dari Al-Quran ini. Mari kita tahu persis apa yang akan kita persiapkan untuk kehidupan di akhirat nanti.
Kita mengharapkan tentu kehidupan yang diridhoi agar bisa mendapatkan surga yang tinggi, di mana di dalamnya ada buah-buahannya yang serba lengkap, dekat, tinggal mengambil, tidak usah susah lagi. Makan, minum dan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada yang telah lalu, pada saat dunia. Jadi amal-amal kita itulah yang akan menjadi pengganti makan enak, tidur enak, dipan-dipan yang bertelekan emas. Jadi nanti di akhirat nanti kita akan diberikan buku. Ada yang diberikan buku di sebelah kanan, ada yang diberikan kitab di sebelah kiri. Itu merupakan catatan amal kita. Jadi harta tidak akan ada gunanya lagi, kekuasaan tidak ada gunanya lagi. Kita akan diperintahkan, malaikat diperintahkan untuk membelenggu kita, mengikat leher-leher kita, kemudian kita dimasukkan dalam neraka yang menyala-nyala, api yang menyala-nyala. Coba bayangkan, api, korek api saja yang kecil ketika dinyalakan kemudian disentuhkan ke tangan, luar biasa sakitnya. Apalagi kalau api yang menyala. Pernahkah Bapak Ibu melihat api yang menyala membakar misalnya kayu di kebun yang demikian besar? Jangankan mengena api, mendekat saja api itu luar biasa. Oleh karena itu, mari kita sama-sama tadabburi sekali lagi, karena semuanya jika terlambat maka tidak akan ada gunanya. Kita menguatkan diri untuk selalu mendekatkan kepada Allah yang Maha Besar, yang Maha Kuat. Ya, demikian pemirsa sekilas uraian tentang surah Al-Haqqah ini. Insyaallah bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.